Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik itu orang tua, anak muda, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 nanti coblos nomor 1, ya, Anies Muhaimin, atau yang lebih kita kenal dengan pasangan Amin. Saya yakin 2024 merupakan momentum Indonesia untuk bangkit menuju Indonesia adil dan makmur. Saya yakin jika Pak Anies yang terpilih nanti, maka perubahan untuk menuju lebih baik akan terwujud. Dan jika Pak Anies terpilih nanti, maka semua kolusi nepotisme akan diberantas semua. Seluruh mafia-mafia yang ada di Indonesia ini akan kita berantas semua. Oleh karena itu, terutama kepada anak-anak muda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, apapun itu sukunya, agamanya, budayanya, kita satukan tekad untuk memilih Pak Anies dan Muhaimin. Semoga ke depan Indonesia akan menuju lebih baik, menuju perubahan di tahun 2024. Saya Firnanda Panalisa, pemuda Bau ini dari Sumatera Selatan, mengajak kepada seluruh anak muda untuk memilih Pak Anies Muhaimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda. Saya berasal dari petani Sumatera Selatan. Jadi kegiatan saya sehari-hari itu selain di ladang, aktif berolahraga, kemudian olahraga memancing. Kalau masalah politik, sebenarnya kalau awalnya saya itu sangat tidak tertarik sekali dengan namanya politik. Bahkan ketika mendengar politik itu, anak muda itu selalu alergi. Tapi ketika tahun 2019, puncaknya, ketika Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi, dan itu adalah sangat ketat sekali persaingannya. Bahkan hampir ada perpisahan, dan yang paling mengenaskan sekali itu ada istilah kecebong dan kampret. Bahkan itu selama 5 tahun. Akan tetapi ketika Pak Prabowo diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, lantas yang dibawa itu tadi, banyak orang pendukung Pak Prabowo itu yang merasa tersakiti. Termasuk saya merupakan adalah pengagum besar dari Pak Prabowo. Nah, di sini saya menilai ketika Pak Prabowo diangkat menteri oleh Pak Jokowi, tetapi Pak Prabowo ini kritikannya itu sudah sangat berkurang. Yang mana ketika 5 tahun sebelumnya kalah melawan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini selalu mengangkat pertama itu isu tenaga asing, terutama itu atas masuknya tenaga kerja yang dari Cina. Setelah Pak Prabowo diangkat, itu seolah-olah hilang. Kemudian Pak Prabowo ini menganggap seolah-olah Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang paling hebat, yang paling istimewa, tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Nah, dari sini saya bisa melihat ya, bagaimana politik itu bukan hanya soal kekuasaan. Politik itu lebih dari kekuasaan, tetapi adalah untuk menentukan masa depan anak-anak Indonesia. Nah, dari sini saya melihat ada salah seorang sosok yang paling tepat untuk memimpin Indonesia, yang mana selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI, jadi rekam jejaknya itu sangat bagus sekali dan sangat terbukti. Saya ingat sekali ketika kompetisi antara Gubernur DKI, antara Pak Anies, kemudian Mas Agus, dan Pak Ahok. Itu saya mendukung berat Pak Ahok. Bahkan kita menganggap, wah, Pak Ahok ini adalah orang yang hebat, orang yang jujur. Bahkan pada saat KPU mengumumkan bahwa yang menang itu adalah Pak Anies, saya sangat merasa kecewa sekali. Tetapi ketika 2 tahun Pak Anies memimpin DKI, banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, disinilah saya mulai berpindah ke lain hati. Karena terus terang, saya ketika mendukung itu bukan melihat kepada orangnya, tapi melihat kepada kebijakannya. Ketika Pak Anies menjadi, yang pertama yang paling saya ingat sekali itu, Pak Anies ini diisukan dengan istilah intoleransi. Itu yang selalu berkembang, isunya selalu berkembang, intoleransi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Pak Anies menjadi,
tidak ada kasus intoleransi yang terjadi kepada umat apapun. Boleh dicek di media sosial dan rekam jejaknya, tidak ada satupun dari Pak Anies mereka lakukan intoleransi. Dan artinya tuduhan itu batal. Nah, yang kedua, Pak Anies ini jika terpilih maka dia akan mengesampingkan musuh-musuhnya. Nah, tetapi ketika Pak Anies menjadi, bahkan semua musuh-musuhnya itu Pak Anies tidak pernah menganggap musuh. Dia menganggap itu semuanya sama, sahabat semua. Pak Anies tidak pernah mempunyai musuh. Pak Anies tidak mempunyai musuh-musuh dari dalam maupun dari luar. Bahkan Pak Anies ini adalah orang yang merangkul. Saya ingat ketika Pak Anies itu dipitnah di mana-mana. Tapi Pak Anies tidak pernah memenjarakan mahasiswa, musuh-musuh politiknya. Bahkan Pak Anies selalu tersenyum. Saya ingat sekali perkataan dari Pak Anies, kalau ada pernyataan, maka jangan jawab dengan pernyataan, tapi jawablah pernyataan dengan kenyataan. Saya ingat sekali itu, sampai sekarang ini. Ketika Pak Anies diisukan, Pak Anies hanya pintar menata kata, tapi tidak pintar menata kota. Ketika Pak Anies memimpin DKI, maka sistem transportasinya berubah dari yang semeraut kemudian menjadi yang lebih baik. Bahkan Jakarta terkenal dengan kota integrasi, kota kolaborasi. Bahkan transportasi publik dari Jakarta mendapat penghargaan transportasi nomor 1 terbaik di dunia, karena Pak Anies bisa mengintegrasikan seperti angkutan umum, angkot, kemudian busway, semuanya diintegrasikan dalam satu, seperti misalnya angkot, busway, dan kereta. Jadi jalurnya itu sama terhubung. Nah, Pak Anies ini sangat luar biasa. Kecerdasannya ini yang saya kagumi. Ketika dia ingin membuat kebijakan, maka dia selalu melibatkan semua elemen-elemen yang ada. Seperti Pak Anies ketika membuat program Jaklingko, itu awalnya para sopir-sopir angkot itu banyak menolak sekali. Bahkan rapatnya itu berpuluh-puluh kali. Nah, Pak Anies ini terkenal dalam membuat kebijakan itu selalu mempertimbangkan keadilan. Jadi kebijakan itu tidak boleh selalu berpihak kepada yang di atas. Kalau selama ini kebijakan itu selalu menguntungkan masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu, tapi tidak mempertimbangkan masalah yang di bawah. Nah, Pak Anies ini selalu dalam membuat kebijakan itu, dia mempertimbangkan yang disebut unsur keadilan dan kesetaraan. Nah, inilah yang membuat saya, mengapa saya lebih cinta kepada Pak Anies. Dan bahkan saya untuk mengajak teman-teman semua mengkampanyekan Pak Anies tanpa dibayar. Dan ini murni untuk perubahan. Bahkan banyak anak-anak dari desa yang menyuarakan supaya Pak Anies nanti terpilih menjadi presiden. Pesan saya untuk anak muda, tanggal 14 Februari 2024 nanti, mari kita buka mata hati kita. Jangan sampai karena kita diberi uang, diberi sembako untuk memilih atau memenangkan salah satu paslon, lantas kita berpindah. Saya yakin anak-anak muda ini sudah cerdas. Kita lihat rekam jejak dari pasangan masing-masing kan sudah kelihatan. Ada yang melanggar konstitusi, kemudian ada yang melanggar hak-hak yang lain seperti kasus Wadas. Sedangkan Pak Anies tidak ada kasusnya selama 5 tahun. Boleh dicek. Saya yakin Pak Anies lah yang terbaik untuk kita semua. Jadi tanggal 14 nanti jangan lupa pilih Anies Muhaimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.